di pagi itu IndiHome ini udah mulai nggak bagus jaringannya. Nggak tahu kenapa. Nah, oke. Jadi kita mulai aja. Jadi yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini ada GNS3, VirtualBox, dan router. Sebenarnya ada satu lagi nanti, yaitu Windows 7. Cuman di sini nggak perlu saya jelaskan lagi buat teman-teman semua apa itu Windows 7. Lagian kalian juga udah tahu sih itu. Nah, jadi simulator pertama yang kita gunakan adalah yang paling utama ini, yaitu GNS3. Jadi GNS3 ini adalah software simulasi jaringan komputer berbasis GUI yang mirip dengan Cisco Packet Tracker. Jadi kalau di Cisco itu kan itu juga sebuah simulator, tapi dia itu tidak terlihat seperti asli. Kenapa? Karena kita dalam konfigurasi routernya itu paling kita masukin aja. Memang ada juga codingnya, tapi lebih ke kayak bentuk GUI dia. Jadi kita masukkan IP manual, bukan pakai konfigurasi. Jadi di sini kita akan menggunakan konfigurasi. Dan di GNS3 ini juga bisa juga pakai GUI, cuman nanti pada saat pembuatan tugas ataupun pada saat praktikum kita nggak boleh menggunakan GUI. Itu sih informasi dari Bang Christian. Nah, jadi kita buatnya itu dalam bentuk konfigurasi. Nah, jadi GNS3 ini nanti kita gunakan sebagai tempat untuk kita melakukan praktikum. Di sini di dalam situ kita konfigurasi router dan lain-lain lah. Kemudian ada VirtualBox. Jadi VirtualBox ini adalah aplikasi open source yang berkaitan dengan virtualisasi. Virtualisasi yang dimaksud adalah membuat mesin PC virtual yang bisa berjalan secara independen di atas sistem operasi utama. Nah, jadi nanti di VirtualBox ini akan kita buat router di sini. Jadi GNS3 itu cuma sebagai simulator untuk mempraktekkan. Nah, VirtualBox ini di sini kita buat seperti PC-nya, kita buat routernya. Nah, sehingga semua sumber daya perangkat keras tidak bisa melebihi sumber daya aslinya. Nah, jadi di sini juga terbatas. Namanya juga kan kayak virtualisasi ya. Jadi dia tidak berbentuk asli. Jadi cuman sebatas kita menggunakan intinya kita bisa gunakan dia dalam praktikum lah, baik itu MikroTik ataupun Ubuntu ataupun Windows, kita install di dalam situ bisa. Nah, kemudian router. Jadi router adalah salah satu komponen pada jaringan komputer yang mampu melewatkan data melalui sebuah jaringan atau internet menuju sasarannya. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan, kalian tahu juga apa kegunaan router. Lagian juga kalian sudah ada tugas membuat topologi jaringan router. Jadi router ini bisa menghubungkan jaringan yang berbeda ataupun jaringan yang sama, dan bisa juga memperlebar jaringan. Nah, untuk router ini sendiri ada yang mempunyai wireless, ada juga yang tidak punya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya mungkin kalau teori kayaknya kawan-kawan kurang menarik, saya juga begitu sih sebenarnya. Jadi untuk lebih jelasnya apa yang akan kita bahas di praktikum kali ini, kita langsung saja masuk ke praktikumnya. Oke, yang pertama tadi GNS3. Nah, nanti kalau saat dikasih tugas, kalian harus install ini ya. Kemudian ada nanti ISO, atau nanti saya jelaskan ISO itu. Nah, jadi pada saat kita buka, seperti ini tampilannya, dan kita disuruh untuk buat folder baru. Nah, di sini misal kita kasih latihan 1.
Latihan 1. Oke. Nah, kemudian di sini memang saya udah coba sih, karena ini juga pernah saya coba, jadi ada mikrotik di sini. Namun nanti aku ajarin kepada kawan-kawan semua dari awal sampai nanti mikrotik ini juga bisa masuk ke dalam chemistry ini. Nah, jadi langkah yang pertama di sini kayak kosong-kosong ya. Jadi ini cuma tempat untuk simulator. Nah, kemudian kita buka VirtualBox. Nah, ini adalah tempat kita untuk membuat PC-nya dan juga mikrotiknya. Nah, karena di sini yang kita butuhkan yaitu ada dua, yaitu ada PC dan ada router mikrotik lah. Bisa kita kasih aja namanya apa sih? Mau router TP-Link, yang penting di sini saya kasih mikrotik aja. Kemudian saya ajarin buat kawan-kawan semua gimana cara buat untuk routernya. Jadi pertama kita kasih new, kita klik new. Kemudian di sini misal kita kasih router. Oke, router ya. Kemudian di sini kita kasih order. Kemudian order atau new unknown. Nah, oke, kayak gini ya. Kemudian kita next. Kemudian kita pilih yang create a virtual hard disk now. Kemudian kita buat. Nah, pilih yang VDI atau VirtualBox this image. Kemudian kita next kan. Kemudian pilih yang dinamik. Nah, di sini sebenarnya bisa kita pindah-pindahkan mau berapa tergantung penyimpanan buat kawan-kawan semua. Dan ini adalah alamat di mana dia menyimpan routernya nanti. Jadi ada di user, Asus, VirtualBox, router, kemudian router titik PDI. Kemudian kita buat. Oke, di sini sudah ada ya. Nah, kemudian kita klik setting. Kalian pilih dulu ya, pilih, kemudian setting. Bisa juga langsung klik kanan sih. Kemudian setting. Kemudian kita memasukkan ISO-nya. Jadi di storage, penyimpanan. Nah, di sini pilih yang empty ini. Kemudian klik ini. Kemudian pilih yang choose this file. Nah, karena di sini sudah ada, nanti yang choose this file ini di mana kalian simpan apanya, ISO-nya, di situ kalian masukkan lah. Saya juga kurang tahu di mana di sini kalau sama saya. Jadi di sini karena sudah pernah saya install, jadi dia langsung muncul di bagian bawah sini. Jadi ini mikrotik 633 ISO. Kemudian oke. Nah, kemudian habis itu kita start. Nah, kemudian kita di sini kita pilih lagi yang mikrotik 633 ini tadi, yang mikrotik. Kemudian kita start. Nah, di sini kita pilih semua ya. Di sini kita pilih semua, mulai dari sistem, PPT, DHCP, semuanya lah. Nah, di sini kita pilih, dikasih perintah sama kita, untuk memilih semua, kita klik A. Kita klik A. Kalau untuk cuman satu-satu, kita pilih M. Nah, kemudian press I untuk install. Jadi kita klik I untuk install. Nah, di sini, apakah kamu ingin do you want keep all configuration? Di sini kita kasih yes. Kemudian apakah kamu ingin melanjutkan? Yes saja. Nah, kemudian kita enter. Nah, nanti dia pasti akan kembali ke penginstalan ulang. Soalnya ISO-nya belum kita
remove dia. Jadi kalau mau kita pakai, kita harus matikan dia dulu. Klik yang tanda X, kemudian power off the machine. Nah, kemudian kita hilangkan yang ISO-nya tadi. Ini kita remove. Kemudian oke. Kemudian kita start ulang. Nah, di sini sudah ya. Ini, nah, untuk sandinya sendiri nanti ini admin ya. Admin aja, tapi untuk sandinya kosong. Admin, kemudian passwordnya kosong aja, langsung enter aja. Nah, di sini kita kasih yes. Kemudian biasanya sini panjang kali ya, tapi kalian klik aja key ini, key to about board. Jadi dia sampai ke bawah nanti. Nah, jadi ini adalah mikrotik yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita buka Genestry-nya. Nah, kemudian cara kita untuk memasukkan yang router ini ke dalam Genestry ini, kita masuk ke edit. Edit, kemudian pilih yang bagian bawah ini. Nah, kemudian kita masuk ke yang VirtualBox VMHS. Kemudian klik new. Nah, di sini nanti akan muncul sendiri dengan sendirinya yang router tadi. Nah, ini. Nah, yang router 2, mikrotik 3, PC 1, dan router. Ini tadi yang ada di dalam ini ya. Kemudian yang router tadi finish. Nah, di sini bentuknya masih bukan bentuk router ya, dia bentuk PC. Jadi kita edit dulu bentuk laptop ini. Kita edit dulu menjadi bentuk router. Aduh, saya ulangi. Kita edit, kemudian yang simbol kita pilih sini, saya cari yang bentuk router. Pilih yang di klasik, mencari yang ke bawah. Nah, ini router. Kemudian oke. Dan oke. Nah, ini bentuknya sudah berubah. Kemudian kita pilih dan oke. Nah, di sini nanti pasti akan muncul yang router tadi ini. Nah, kemudian yang kita butuhkan lagi tadi adalah PC. Nah, karena untuk menginstal PC lama, jadi nanti buat teman-teman semua, kalian carilah di YouTube gimana cara untuk menginstal PC-nya. Soalnya kalau kita install sekarang itu lama, jadi saya langsung aja skip untuk penginstalan yang PC. Kemudian kita masuk ke bagian ini, edit tadi, reference. Kemudian kita masuk ke VirtualBox VNS, new, kita masukkan yang PC tadi. Kemudian pilih, oke. Nah, yang PC 1 tadi ini. Nah, kemudian karena tujuan kita adalah kita ingin router ini bisa terhubung ke internet. Nah, jadi yang kita butuhkan di sini adalah cloud. Yang pertama adalah cloud sebagai sumber internet. Kemudian routernya. Kemudian yang mikrotik. Ya, PC. Nah, untuk router ini sendiri, kita masuk ke dalam
kita klik 2 kali, kemudian pilih yang network. Nah, di sini yang adapter ini maksudnya tempat untuk slotnya atau tempat untuk Ethernetnya, mau dimasukkan berapa, mau 10 atau berapa. Jadi yang kita butuhkan di sini itu paling satu yang untuk cloud dan satu untuk yang untuk PC. Nah, jadi di sini kita butuhnya kita butuhkan 3 ya. Biasanya itu kepake 1. Nah, kemudian yang untuk tipenya, kemudian kita pilih yang PC-Net PS3. Ini ya, yang PC-Net 3. Pilih, oke. Nah, kemudian, bentar. Nah, biasanya kalau misal kita hubungkan ini, dia masih belum ada. Jadi, no port, please configure this device. Nah, jadi, supaya cloud ini bisa punya internet, kita melakukan yang namanya sharing data. Nah, jadi cara sharingnya ini, kita buka control panel. Nah, kemudian kita masuk ke network and internet, kemudian network and sharing center, kemudian change adapter setting. Nah, di sini ada yang virtual box host on the network. Nah, nanti kita sharingnya ke sini. Nah, jadi untuk cara untuk sharingnya itu kita klik 2 kali di sini, kemudian property, kemudian masuk ke sharing. Nah, di sini kita klik allow, kemudian kita oke kan. Yes. Nah, udah ya. Nah, kemudian di sini kita cek apakah sudah sharingnya berhasil atau enggak sih. Nah, kita tahu di sini sudah berhasil atau enggak dengan melihat apakah di sini sudah ada IP atau belum. Jadi kita klik 2 kali, di sini kita klik yang detail aja. Nah, di sini IPv4 address. Nah, di sini sudah ada IP ya, teman-teman. Berarti sharingnya itu sudah berhasil. Di sini 192.168.137.1. Nah, IP ini sendiri juga nanti akan menjadi IP dari cloud. Nah, jadi di sini 192.168.137.1. Jadi kita masuk ke Genesis tadi. Di sini kita kasih IP-nya 192.167.1/24. Sebelum kita melakukan konfigurasi, saran saya, kita harus buat topologinya terlebih dahulu. Nah, di sini masih belum ada ya, teman-teman ya. Masih belum ada. Jadi di sini kita klik 2 kali. Klik 2 kali. Nah, kemudian kita show. Ini. Nah, kita pilih yang VirtualBox tadi. Yang sudah kita sharing tadi. Nah, kemudian kita add. Kemudian pilih dan oke. Nah, di sini pasti sudah akan muncul. Nah, ini. Nah, IP-nya tadi 192.168.1. Nah, di sini kita masukkan ke Ether 1. Soalnya Ether 0 itu biasanya kepake. Ether 2 kita masukkan ke PC. Oke, ada kesalahan. Nah, di PC-nya sendiri, kalau saat setelah kita nginstal, biasanya itu masuk ke setting dulu. Network. Nah, di sini biasanya NAT. Kalau saat kita siap penginstalan ya, kita install jadi VirtualBox. Nah, supaya di dalam Genesis bisa kita hubungkan dia ke router, otomatis ini kita ubah menjadi no attack. Kemudian, oke. Nah, kemudian untuk routernya sendiri, yang di sini tadi kita milihnya itu yang PC PS3.
otomatis kita juga ubah di VirtualBox-nya menjadi PC PS3. Network. Di sini kita pilih yang host only adapter. Kemudian advance. Nah, di sini. Ini udah otomatis ya PC Net PS3. Kalau misal ini PC PS3 kemudian yang di genestrinya bukan PC PS3 biasanya itu nggak connect. Itu yang saya alami kemarin ya pada saat saya juga masuk Jarkom menggunakan yang virtual seperti ini. Itu nggak bisa apa namanya internetnya itu nggak bisa masuk atau dia selalu time out. Nah, kemudian untuk permission mode kita kasih allow all. Nah, di sini ya, teman-teman, kosong di adapter, kemudian VirtualBox only Ethernet adapter, kemudian PC Net PS3, kemudian allow all, dan oke. Nah, kemudian baru kita hubungkan ya. Ether 2. Nah, di sini udah bisa ya, teman-teman. Kemudian, kalau misal laptop kawan-kawan itu di atas laptop teman-teman yang lain, atau bisa kita bilang kapasitasnya kuat, bisa langsung mulai otomatis. Tapi kalau misal laptop teman-teman nggak bisa langsung mulai otomatis, mending mulainya satu-satu aja. Soalnya kalau misal sekaligus kita mulainya, yakin dan percayalah, pasti laptop kalian akan layar hitam atau ngebug, nggak bisa digerakkan. Soalnya saya juga pas ujian itu kemarin, yang akhirnya nanti saya nggak ngirim ujian, soalnya waktunya lewat, karena saya mulainya itu serentak. Nah, jadi saya sarankan kepada kawan-kawan semua, kalau mau untuk menggunakan yang Genestri ini, mending mulainya, atau untuk startnya itu mending satu-satu aja. Jadi misal untuk routernya kita mulai dulu yang pertama. Nanti isinya kita mulai kalau ini sudah nyala. Oke. Nah, di sini sudah nyala. Nah, sebenarnya kalau misal kawan-kawan mau menggunakan yang disediakan oleh VirtualBox, yang kayak seperti ini juga bisa. Tapi biasanya kawan-kawan kalau misal ya, nah jadi misal kalau udah lewat seperti ini, kalian teman-teman nggak akan bisa lihat kode kalian yang di atas kalau menggunakan ini ya. Atau misal kalau kalian buat tugas nanti itu biasanya kan di screenshot. Nah, kalian udah buat ngoding panjang-panjang, kemudian ternyata udah kelewat di atas, itu nggak akan bisa ke atas lagi. Dan di sini juga nggak bisa GUI ya, atau nggak bisa kita cek-cek. Jadi di sini saya akan menggunakan yang namanya dengan Winbox. Nah, kemudian kita run aja. Nah, kalau misal kita buka Winbox, biasanya begini pertama tampilannya. Biasanya di manage ini ya, kemudian kita pilih yang ini. Nah, kemudian kalau pertama, buat kawan-kawan semua, kalau misal kalian klik ini, kemudian kalian connect, itu biasanya ilegal dia. Nah, supaya bisa connect, atau supaya legal dia, kalian aktifkan di tools, kemudian legal ini kalian aktifkan. Misalkan saya nonaktifkan ya. Saya nggak tahu kalau bisa atau enggak. Nah ini, biasanya dia kayak gini nanti. Kalau pertama ya, kalau misal yang legal ini belum diaktifkan. Nah, jadi supaya bisa kalian aktifkan lagi. Kemudian kalian klik yang 00 ini ya, jangan yang 192.168.56.103.
103 ini, bukan dia ini. Jadi yang kita konekkan ini, yang akan kita konekkan itu yang 000 ini. Kemudian pilih, kemudian connect. Nah, oke. Kemudian teman-teman semua masuk ke yang new terminal. Di sini ada banyak fitur. Kalau misal kawan-kawan mau menggunakan GUI, tapi di praktikum kita, baik itu Jarkom ataupun jaringan komputer lanjut, itu nggak boleh menggunakan GUI. Soalnya kemarin itu pernah dikasih tugas sama Pak Christian, ada teman saya yang menggunakan GUI, dan akhirnya tugasnya itu nggak diterima, jadi harus buat ulang, menggunakan konfigurasi. Nah, jadi konfigurasi pertama yang kita lakukan supaya router ini bisa connect internet, yaitu kita buat dulu identitinya ya, ataupun yang mikrotik ini kita ubah namanya menjadi nama kita, ataupun NIM kita ya, biar lebih bagus lah. Jadi untuk itu sistem identity set name. Nah, kasih misal NIM saya ya 1842 10 16 48. Kemudian enter. Nah, ini sudah langsung berubah ya. Nah, supaya teman-teman semuanya paham, IP-nya kita masukkan di mana sih sebenarnya? Saya juga kemarin itu sempat bingung sih. Pas belajar ini pertama ya, IP-nya kita masukkan di mana sih sebenarnya? IP yang sudah digunakan yang mana aja? Nah, cara untuk memunculkan IP-nya itu yaitu IP address PR atau print. Dan enter aja. Nah, di sini di ether 1 atau ether 0 itu sudah ada IP-nya. Jadi biasanya itu udah langsung terisi atau sudah langsung digunakan. Nah, kemudian yang 0 tadi sudah digunakan, otomatis yang belum digunakan itu 1 dan 2. Soalnya kita buatnya tadi 3 ya. Di sini tadi 3 kita buat. Nah, jadi indeksnya itu mulai dari 0. Otomatis kalau 3 itu berarti, kalau 1 itu berarti 0, kalau 2 itu berarti 1, kalau 3 itu berarti 2. Ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita kasih interface-nya. Nama dari tiap ethernya. Sebenarnya kalau teman-teman bisa, kalau teman-teman sudah tahu, kalian nggak perlu kasih ether 1 itu, atau kalian nggak perlu kasih nama dari ethernya itu. Tapi karena ini baru pertama, jadi mana tahu teman-teman itu nggak tahu ethernya itu yang mana. Jadi di sini langsung saja. Banyak kalau banyak baca juga kayak gimana. Nah, di sini yang 0 sudah digunakan. Ini sih kita 1 name. Nah, ini nanti kita gunakan untuk sumber internetnya. Internet. Oke. Nah, kemudian kita buat interface lagi yang untuk kedua, yaitu namanya LAN. Oke. Nah, lihat topologi dulu. Kalau di sini 192.168.137.1, otomatis kalau masuk dia ke sini, itu pasti 192.168.137.2 sampai seterusnya. Jadi di sini kita kasih aja lah 192.168.137 titik, misal titik 2 aja, 124. Ini yang masuk ke router ya.
Kemudian yang masuk yang di LAN bawah, ini tadi yang LAN, ini yang internet. 192.168. Misal kita kasih 1.1 aja, 24. Nah, ini nanti IP yang masuk ke PC. Ini yang IP cloud-nya. Kemudian dia masuk ke routernya menggunakan IP titik 2. Kemudian dia masuk ke LAN menggunakan 1.1. Nah, jadi di sini langsung kita masukkan saja IP-nya. IP address, address. Di sini tadi 192.168.137.2/24. Interface-nya internet. Nah, jadi yang titik 2 tadi itu adalah internetnya. Dan enter. Kemudian kita masukkan yang IP LAN-nya. Address 192.168.1.1/24 interface LAN. Enter. Nah, kemudian di sini IP cloud-nya itu ataupun ini bisa kita sebut dia sebagai server ya. Jadi kita masukkan dia IP DNS server. IP DNS server 92.168.137.1. Kemudian hello, ada yang salah. IP DNS server allow remote request. Ini yes. Enter. Oke. Sekarang IP yang servernya sudah masuk. Kemudian kita masuk ke IP firewall. IP firewall NAT @chain NAT out interface internet. Kemudian aksinya mas direct. Kemudian kita masukkan IP root-nya. IP root @gateway. Ya, IP root and gateway-nya ini yang ini ya, 192.168.137.1. 192.168.137.1. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita coba ping internet, apakah bisa atau enggak. Nah, cara pingnya itu ping 8.8.8.8. Nah, di sini sudah bisa ya kawan-kawannya. Jadi semua paketnya itu masuk. Nah, untuk menghentikan ini, kalian gunakan Ctrl C. Nah, kemudian kita coba apakah dia bisa. Kalau cuma ping 88 aja bisa, Bang. Cobalah ping Google atau Facebook gitu. Nah, ping www titik bisa Facebook lah. facebook.com. Nah, bisa. Kita hentikan lagi. Oke, sekarang kita sudah konfigurasi routernya supaya bisa kesambung internet. Sekarang kita coba di PC-nya. Di sini kita start. Nah, di sini nanti kita buktikan apakah dia bisa atau enggak. Gitu. Nah, karena IP-nya ini bukan DHCP ya, bukan otomatis masuk. Jadi kita akan masukkan dia manual. Nah, di sini sudah hidup.
Tunggu dulu ya, teman-teman. Nah, kita lihat di bawah sini. Ya nanti pasti masih belum bisa terhubung, soalnya IP-nya masih belum masuk. Nah, di sini masih belum bisa terhubung ya, kawan-kawan. Jadi untuk PC ini kayak PC biasa. Nah, di sini kita masukkan IP-nya. Nah, di sini tadi kita masukkan IP-nya supaya bisa terhubung, masuk ke properti. Kemudian pilih yang IPv4. Nah, pilih yang use the following IP address. Nah, di sini kita masukkan yang IP tadi 192.168. Yang untulannya tadi itu 1.1. Ya, 1.1 ya. Enggak salah. Kemudian untuk gateway-nya 192.168 137 2. Sembilan dua, 8, 37, 2. Yes. Mudah bisa. Kayaknya masih belum bisa ini. Saya salah IP atau gimana? Masih belum bisa ya. Hanya 2 kali. Masih belum bisa. Bentar dulu ya teman-teman ya. Oh, tidak nyesel. Terima kasih. Masih belum bisa. Terus ya.
Gini ya. Harusnya ini sudah bisa sih. Nggak bisa connect ya. Bentar dulu ya teman-teman, saya tanya dulu. Harusnya itu sudah bisa. Oke, jadi mohon maaf ya teman-teman, saya sedikit agak lupa karena lama saya nggak hubungkan. Jadi ternyata IP yang kita kasih di sini itu karena dia dari LAN, otomatis kalau misal di
Aktif nggak sih suaraku? Aktif Bang, aktif. Oke, oke. Nah, jadi IP address yang masuk ke PC itu otomatis nggak satu lagi ya. Soalnya yang satu itu yang dari LAN, kemudian dia masuk ke PC itu berubah jadi 2. Jadi di sini tadi saya ada kesalahan, mohon maaf. Jadi di sini ini 192, 168, 137, 1.2/24. Jadi ini yang dari LAN, dia masuk ke PC menjadi 192.168.1.2. Ya, yang dari cloud 137.1 masuk ke router 137.2. Nah, kemudian untuk default gateway-nya itu yang dari LAN. Jadi yang dari LAN-nya yang 1.1. Begitu juga dengan DNS servernya 1.1. Makanya kalau misal makanya tadi saya kasih 137.1 itu karena di sini saya kasih ini IP route and gateway 192, ternyata nggak bisa. Saya juga baru paham kenapa baru kenal itu cuma mikrotik doang. Nah, yang tahu PC-nya itu IP yang dari routernya, dia nggak tahu yang 192, 168, 137.2 atau .1. Nah, jadi ini sudah connect internet ya. Sekali lagi ini ya, jangan sampai kawan-kawan nanti salah. Saya juga kemarin pas buat kayak gini, ini biasanya saya screenshot sih. Supaya nanti pas saya kasih dia di PC, itu nggak ada kesalahan. Jadi ini IP LAN-nya, kemudian IP yang masuk ke PC-nya yang ini. Yang subnet mask-nya 255.255. Oke, karena ini yang saya sebut. Oke, kemudian kita coba akses internet lah. Ya, apakah bisa kita gunakan atau enggak sih? Atau udah terhubung ke internet atau enggak? Nah, oke. Biasanya kalau pakai ini lama dia. Jadi mohon maaf kalau jaringannya lag. Kalau udah kayak gini, kalau udah connecting kayak gini biasanya terhubung sih. Biasanya kalau kita akses Chrome pun, kalau misal nggak ada internet, biasanya itu dia bilang no internet. Kita bisa. Nah ini bisa ya teman-teman ya. Ini udah bisa. Jadi tugas kawan-kawan nanti sampai sini. Sampai sini, kalian konfigurasi routernya itu, kalian sambungkan internetnya sampai bisa di PC-nya itu terhubung internet. Nanti akan dibuat sama Pak Christian untuk tempat untuk tugasnya. Begitu saja dulu untuk praktikum kali ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan buat teman-teman, saya persilakan. Bang, mau nanya. Ya. Kalau Windows itu kita Windows 7 bisa nggak Bang? Gimana? Pakai Windows 7. Gimana? Apakah? Bang,
Yang Windows 7 itu maksudnya itu diinstal apa udah ada emang di dalam PC-nya situ, Bang? Oh, itu kita install. Itu kita install. Sama dia kayak VirtualBox nanti. VirtualBox lagi. Bentar. Saya buka VirtualBox. Ini. PC. Atau abang ajarin aja lah kalian. Saya ajarin aja lah kalian cara install PC. Buat new, kemudian misal PC 2, kemudian karena ISO yang saya punya itu, bentar dulu ya. Uh, 7 yang 64 bit, jadi saya pilih yang ini, kemudian kita next kan, next, tinggal kita next saja sih, udah ada yang, nah ini udah ada PC 2, kemudian masuk ke setting, kemudian yang storage, empty, kemudian kita masukkan yang ISO yang ini, yang untuk Windows, yang tadi kan MikroTik, sekarang yang Windows 7. Dan oke. Kemudian kita start. Nah, kalau misal ISO-nya itu nggak tepat ya, biasanya tuh dia warna yang dia tampilkan sama kita itu warna biru ya. Jadi itu masih belum bisa ya. Jadi coba kalian lihat lagi sebenarnya ISO yang kalian punya itu apa gitu. Oke teman-teman, di laptop saya ngebug, nggak bisa digunain. Ada pertanyaan lain nggak? Intinya kalau kalian mau gunakan ataupun mau install PC ya, apalagi install PC 2, usahakan salah satunya mati dulu lah. Soalnya ya kayak laptop saya mati dia, ngebug.
Aduh, karena kelupaan. Nah, kayak gini juga kemarin itu pas saya lagi ujian, dia seperti ini, nggak bisa digunain. Ya mau gimana? Jadi gitu ya. Ada pertanyaan lain? Bang, kalau misalnya pakai Windows 10 nggak boleh nggak bang? Ya, Kalau misalnya pakai Windows bisa, 10, oh bisa. bisa. Semua Windows bisa. Oke bang. Oke siap bang. Soalnya Bisa, saya pikir bisa. cuman boleh Windows 7. Oke. Oke bang, makasih. Nggak ada paksaan tuh. Oke. Ada yang lain? Kak, nanti file mikrotik sama Windows-nya bisa nggak dibagi? Gimana? Itu Kak, file Windows yang punya Kakak sama mikrotik itu bisa dibagi nanti nggak Kak? Bisa, boleh. Itu nanti saya bagikan kok, santai aja. Oke Kak. Oke. Ada yang lain? Bang, saya mau tanya nih Bang, Ya. kira-kira ada nggak Gen S3 sama VirtualBox tuh memang sudah saling terhubung atau ada cara untuk hubungkannya lagi? Itu sudah satu paket ya. Jadi pas penginstalan eh ada yang kita klik dia nanti. Jadi kita maksudnya vir- virtual mesin apa yang kita gunakan nanti di situ ada pilihan kok VirtualBox. Jadi kalau misal kita buka GNS itu nanti dia udah langsung otomatis terhubung dia. Jadi usahakan pas penginstalan itu ya kalian lihat itulah. Biasanya itu ada kok di ini di YouTube cara installnya. Itu aja sih. Kalau udah kalian klik itu pas penginstalan dia udah langsung otomatis terhubung. Waduh masih ngebug astaga. Ada yang lain? Oke. Karena nggak ada, recording saya hentikan. Bentar. Gila laptopku. Laptopnya blue screen ya kak. Iya. Blue screen. Aduh. Bentar ya teman-teman. Oke, karena nggak ada pertanyaan lain, untuk praktikum kali ini saya cukupkan. Nanti untuk tugasnya saya akan dikirim sama Pak Christian. Saya nggak tahu kapan ya, kalian tunggu aja lah. Oke, begitu saja ya teman-teman. Terima kasih. Makasih Kak. Oke. Terima kasih Kak. Oke. Sudah bisa live bang? Udah bisa kok. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Kak. Oke. Kayak gitu dulu juga itu.
Keluar, woi, keluar.